Kadang-kadang ya, cara paling simple buat dapetin mid-level management itu adalah lewat hijacking. Iya, itu yang gue lakukan. Menurut aku tuh seorang CEO atau founders yang keren itu, menurut gue tuh dia punya unique combinations of visions, strong visions, terus dia resilience dan dia selalu mau berinovasi. Founder's Theory. Hai folks, hari ini gantian angle karena kita kedatangan narsumnya perempuan, ya kan? Perempuan emang angle-nya itu kadang-kadang lebih banyak di kiri kayaknya ya. Iya, kayak Ada Citra Ovani dari Han Hire. thank you. Citra, thank you so much for your time. Thank you, my pleasure. Hari ini kita bakal banyak ngobrol, jadi hal yang menarik adalah tentang rekrutmen tim. Iya, Han Hire ini agensi rekrutmen ya. betul. Dan catatannya adalah bahkan sempat dalam 1 tahun, itu lu udah punya 15 konsultan Yes, dalam 1 tahun ya. betul. Boleh gak ceritain awal mula berdirinya Han Hire, kapan dan ceritanya gimana? Oke. Ini kembali ke tahun 2018. Han Hire itu ada karena memang waktu itu ada opportunity lah. Jadi kalau mungkin Adit aware di tahun 2012-an sampai tahun 2015-2018 itu teknologi industri itu lagi booming banget. A lot of investor coming into Indonesia dari India, dari Cina, dari Jepang tuh semuanya pada berlomba-lomba bikin startup company di Indonesia gitu kan, atau technology company di Indonesia. Nah, waktu itu I was working with investment company kebetulan gitu dan punya banyak portofolio. Jadi aku bekerja dekat dengan foundersnya gitu. Jadi dengan bekerja dengan mereka, aku tahu akhirnya when they want to build a company, mereka tuh maunya ternyata orang dengan skill A, skill B, skill C, skill D gitu kan. Jadi aku mempelajarin itulah beberapa waktu. Nah, di tahun 2018 I decided untuk ya udah deh bikin sendiri deh recruitment agency-nya. Jadi waktu kerja di investment company ini nggak hanya menghandle satu portofolio aja tapi banyak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya I was like agency juga di situ gitu kan. Cuman ini ya buat company-company yang mereka invest. Boleh gitu. gak sih diceritain pengalaman waktu kerja itu kliennya apa? Yang kamu masih inget? Salah satunya sih Busy, kalau pernah dengar mungkin Oke. familiar sekali kan, satu gedung sama Purwadika. Terus apalagi ya, Salestalk. Oke. Waktu itu ada company namanya Salestalk, ada Alipay, Berry Benka. Berry Benka aku Itu tahu. was our client. Terus klien yang paling lama itu ada Dimo, terus Finmas, kalau pernah dengar. Profesional banget ya mereka ya. Jadi mereka tuh karena gini, sudut pandangnya adalah investor ketika mau invest mereka tuh mau pastiin perusahaan ini sehat Pasti, dari berbagai sudut pandangnya. betul. Selain dari keuangan, juga dari struktur organisasi dan timnya ya. Betul, karena bisnis kan is all about people ya. Iya. Ya kan, nggak mungkin bisnisnya jalan without people kan. Iya. Even automation company saja tuh tetap ada people-nya dan Iya. seberapa dikit pun orangnya tuh selalu harus people ini tuh harus yang paling tepat buat Betul. that company. Kalau kata orang investasi terpenting perusahaan People. adalah sumber daya manusianya. Betul, betul. Jadi dari hari ini kita tuh bakal belajar melihat dari sudut pandang anggaplah ya pihak ketiga gitu ya. Dan dari pengalamannya Citra di investment company, jadi ini kan bukan sudut pandangnya owner. Sudut pandang owner tuh sering kita denger lah. Iya. Owner bilang tim itu harus gini, owner bilang tim itu harus gitu. Tapi ini sudut pandang investor yang udah sering berkali-kali ngelihat, tujuannya adalah supaya ada semacam pola yang bisa diterapin di hampir semua bisnis. Karena kalau owner yang bilang tim yang tepat itu begini, tim yang tepat itu begitu, kadang-kadang jadi subjektif dan nggak bisa berlaku di Betul, semua tim betul. dan di semua jenis company industri. mungkin, ya. Tapi mungkin kalau dari pengalaman Citra itu bakalan lebih objektif lah. Iya, Walaupun nanti pasti ada pembagian kategori. iya, Nah terus 2018 putusin mau kembangin Han Hire. iya. Gimana waktu tuh itu. ceritanya? When I start, I was alone ya. Aku ingat banget klien pertamaku adalah Tada, nama company-nya gitu. That was my first client yang trusted my service gitu kan ya. Terus habis itu dari situ berkembang dan nggak lama dari waktu itu Februari 2018, nggak lama lah, kayak Oktober November kalau nggak salah ya. Itu tuh kita hire another consultant, terus dari situ langsung cepet banget tuh gitu.
And then we get a big project from a hospitality company. Nah dari situ Han Hire berkembang terus-terusan gitu. Itu boleh di-mention nggak hospitality company-nya? Dulu kita nge-handle Oyo, itu lumayan besar projectnya. Oyo, ya Iya. iyalah ya. Iya. Nah, Waktu sebagai zaman catatan 2018 ya itu. sebagai catatan yang di-handle itu hanya dengan catatan yang punya pengalaman kerja Minimum 3 sampai 4 3 tahun kalau sampai 4 kandidat tahun. yang kita cater ya. Jadi sebenarnya bukan kita membatasi gitu ya, tapi company itu pun klien-klien kita ini mereka juga nggak mau, karena basically setiap company they have their own HR, talent acquisition itu kan udah ada timnya Iya. gitu. Jadi mereka hanya kasih ke agency itu tuh positions yang mereka anggap challenging secara skills atau secara waktu gitu. Atau bisa juga situasinya adalah ada posisi-posisi confidential yang dia nggak mau internalnya tahu gitu. Atau ada posisi-posisi yang memang disarankan oleh manajemen konsultannya atau HR konsultannya atau investornya gitu. Jadi kayak posisi-posisi ini yang biasanya kita dapet gitu. nice. Jadi kalau dari salary base itu minimal 15 juta ya. Iya, kalau boleh kita ngobrolin itu di podcast ya. Ya nggak masalah sih. Cuman supaya ada bayangan soalnya Oke. ini maksudnya bukan cari yang fresh graduate Iya, itu betul, punya cara yang berbeda lah. Makanya kan orang suka benar. mungkin mikir Skillsnya gini. berbeda. Ah, kan udah banyak platform. Ya udahlah Betul. pakai platform aja. Nah, ini karena ada kebutuhan khusus yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ya ini menarik sih kalau aku boleh cerita sedikit. Jadi kalau kita ngebayangin segitiga, ya kan, yang paling bawah ini kan pasti lebih besar kan porsinya. Dan ini kita sebutnya fresh hiring. Fresh hiring. Iya, 0 sampai 3 tahun pengalaman. Makin ke atas kan makin mengerucut ya. Nah ini biasanya mid management. Nah lalu yang di atasnya Yang mid tuh management berapa tahun? Pengalaman? biasanya kita ngelihatnya dari mulai 4 tahunan ke atas kali. Sampai tidak terhitung. Nah, oke. nggak ada batasnya karena ada orang yang bekerja 15 tahun pun belum C-level kan. Kenapa? Karena kalau segitiga tadi yang paling bawah ini banyak, mid management, makin ke atas C-level, VP level makin mengerucut, tempatnya lebih dikit gitu. Nah, jadi lebih automatically mencari pekerjaan di mid management ini lebih susah. Oke. Karena spotnya lebih sedikit. Di sebuah company kan udah pasti mid managementnya nggak sebanyak entry levelnya dong. Ya. Mengerucut ke atas ya levelnya lebih sedikit lagi spotnya gitu. Jadi buat company adalah ketika gue mau hire orang ini misalnya si level VP level head level ini harus yang benar-benar terbaik gitu. Karena gue hanya punya satu, ya kan. Jadi ya Kalau gimana fail dong? tuh Nah, resikonya panjang buang waktu ya. betul. Terus buat si kandidatnya dia tidak akan mendapatkan informasi mid level ini jarang gitu. Maksudnya if you're using job portal gitu kan ya. Job portal ada banyak kan di Indonesia, ada si biru siapa gitu-gitu ya. Tapi ada nggak sih di situ dia nyarinya VP positions gitu. Dan kalaupun ada biasanya tuh kalau kita apply tuh responnya jarang banget. Ya. Gitu. Udah apply kok responnya nggak ada ya, kok even Karena gua mereka sibuk. di reject aja enggak gitu kan ya, biasanya gitu kita Di berharap reject di aja reject enggak. aja berharap di reject aja gitu, kok ini enggak gitu kan. Jadi ya karena memang seleksinya pasti juga sangat ketat, lebih ketat lagi Ya. gitu kan ya, gitu sih. Interesting. Tapi jadi pertanyaan ya. Berarti sebenarnya kan kalau headhunting agency itu banyak nih. Iya banyak. Bedanya apa sama hand hire? Oke, bedanya Han Hire dengan rekrutmen agency Ya. lainnya gitu ya. Nah, mungkin Adit pernah dengar another recruitment agency di Indonesia? Sejujurnya belum. Oh belum, beneran Iya. ya. Atau siapapun nanti yang lo research itu none of them are actually Indonesian company. Jadi Han Hire itu kita melihat opportunity di mana harusnya ada Indonesian company yang menjadi leader di market gitu. Oh, jadi rata-rata recruitment agency itu non-Indonesian company? Most of them enggak, yang big names ya. Oh, Banyak wow. recruitment agency di Indonesia tuh banyak, ada ratusan, ada 400. Kalau disebut big names itu, let's say nih ya, kita nggak sebut namanya, cuman kira-kira mereka udah punya berapa konsultan sih? Ya 40. 40 itu udah masuk big names tuh Iya. ya? Oke. Dan Tapi kalau mereka global gitu kan ya, mereka ada di setiap negara di dunia ini mungkin. iya, gitu ya. tapi di Indonesia mereka ada 40. Iya. Nah, kalau hand hire sendiri sekarang berapa konsultan? Kita sekarang sekitar 25-an konsultan lah. Berarti sekarang. kalau recruitment agency yang Indonesian recruitment agency paling gede sekarang hand hire. Aku nggak mau sepede itu. Yang jumlah konsultannya paling banyak, hand hire bukan? Karena gini, kita kan fokusnya di eksekutif nih. Jadi Iya. ada recruitment agency itu dia punya produk banyak. Oh. Gitu. Jadi kayak misalnya si konsultan A, dia tuh ada eksekutif service-nya, Oke. tapi ada juga fresh entry tadi. Jadi secara konsultan mereka punya banyak. Oh, Gitu, tapi punya mereka 100 Oke. gitu ya. Kalau yang fokus di mid management?
Hire Management itu paling besar. I think ya, aku melihatnya per comparison yang tepat itu harusnya gini. Aku ngelihatnya gini, Hire itu umurnya sekarang berarti masih 7 tahun. Iya. Competitionsnya Hire itu sekarang mereka rata-rata di atas 10 tahun, and they have the same size with us gitu. Jadi I would say we are growing very well Ya, gitu. artinya perusahaannya sangat sehat Iya, I think that's dan the terus good bertumbuh way besar ya. Iya. Kenapa aku nanya gitu? Karena sebenarnya aku mau pastiin ke penonton bahwa pengalaman yang udah didapat sama Hire yang akan dibagiin hari ini itu pengalaman yang cukup objektif dan mewakili hampir keseluruhan sampel industri gitu. Iya. Nah dengan begitu jadi yang kita ngomongin itu sesuatu yang ini by the way Hire tuh nggak payment untuk masuk ke sini ya. Iya. Yang nggak payment Rp1. Gue agak nyesel, gue pikir harusnya yang kayak gini nih payment karena ini penontonnya pasti butuh jasa dia. Cuman ini kita di sini karena memang butuh ilmunya. Kita sangat butuh untuk karena belum pernah aku aja bahkan nggak tahu rekrutmen agency lain. Mungkin aku yang memang terlalu jadul ya. Dulu aku cuma tahu pakai platform gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke sedikit lebih teknis. Ketika kita mau rekrut mid management, itu kan banyak keterbatasan makanya sampai ada agency. Iya. Kita hanya bayar agency ketika itu sudah onboarding. Betul. Kalau tidak onboarding tidak bayar. Tidak bayar. Enak banget ya. Sedih banget justru. Iya maksudnya untuk pemilik usaha enak banget ya. Iya. Tapi berapa banyak berarti kasus yang akhirnya nggak onboarding tapi udah buang waktu gitu. Ada. Tapi nggak banyak aja ada. Macam-macam ya kasusnya. Ada yang kita sebagai konsultannya sebenarnya berhasil menemukan orang yang tepat gitu kan ya. Kandidat udah tangan offer letter tapi entah kayak gimana during the notice period dia change his mind terus nggak jadi on board. Itu bisa gitu kan. Atau ada juga case di mana kliennya tuh tiba-tiba cancel karena ada perubahan manajemen ya. Apalagi kita waktu itu kalau balik ke beberapa tahun lalu kita fokusnya di teknologi industri. Change itu tuh bisa per jam gitu kan. Kita dikabarinnya bisa hari ini beda, besok beda lagi gitu. Itu juga pernah terjadi gitu. Jadi kalau dibilang ini sering gak cheat gitu kan ya, nggak sering tapi ada aja gitu. Jadi memang di rekrutmen di mid management itu emang harus hati-hati banget sih gitu. Kliennya kita harus benar-benar review benarkah mereka looking for a candidate, kandidatnya pun kita harus benar-benar thorough interview beneran nggak mereka mau pindah, apa sih reasonnya mau pindah ke klien kita. Dan biasanya memang kita di challenge sama si kliennya, why should we hire your candidate gitu kan ya, atau kandidatnya juga di challenge juga, why should our client hire you as a candidate gitu. Jadi dua-duanya ini harus kita ketemuin nih untuk meminimalis resikonya. Nah tapi ini nggak hanya terjadi di konsultan gitu. Jadi kalau misalnya lo punya tim HR sendiri pun ya bisa aja tim HR lo udah hire orang besoknya nggak on board kan gitu. Jadi kami hanya berusaha untuk meminimalis. Tapi chance itu bisa terjadi nggak hanya lewat agency sebenarnya. Itu chance yang selalu terjadi lah dalam proses rekrutmen di rekrutmen pasti. Gitu. Ini cuman lebih ke rapid question aja ya. Dulu gue pernah dengar ada orang Faisal Al-Eldrus, dia yang punya importir.org. Nah kalau Om Faisal nonton ya, gue belajar dari dia nih, ngitung conversion rate-nya kandidat yang masuk dari jumlah CV dan jumlah wawancara. Nah gue baru tahu, oh gitu ya. Gue baru tahu kayak, oh ternyata ada kayak semacam conversion rate-nya. Oh ternyata orang ini di hire dari 1% yang wawancara. Jadi yang wawancara ada 100, cuman hire 1. Tapi sebenarnya idealnya, menurut kamu Tra, ternyata panggil Cit. Ada yang manggil gue Cit, ada yang manggil gue Tra. Beneran? Ya. Jadi menurut Citra berapa persen harusnya conversion rate-nya di hire dari jumlah wawancara kerja? 50%. 50%? Dari jumlah wawancara? Betul. Artinya lu cuma wawancara 2 orang? Enggak, justru kamu harus mau memperbanyak numbersnya gitu kan ya. Kan 50%. Kalau 50% kan berarti dari 2 orang 1 yang diterima. Betul. Maksudnya yang jumlah diterima dari yang diwawancara loh. Iya betul. Finalnya harus ada 2 gitu. Oh enggak, kalau dari awalnya, dari proses awalnya tuh misalnya gini ya. Untuk hire 1 orang, kita perlu wawancara berapa orang sih? Idealnya gitu. Idealnya ya. Kalau di Hire tuh kita gini. Kalau di Hire tuh kita punya hitungan, our magic number tuh 10, 5, 3, 1. Apa tuh? Dari 10 CV ini akan jadi 5 first interview, menjadi 3 second interview, menjadi 1 final interview. Final interview itu kalau udah sama klien ya? Kalau udah
kok aku benerin ya. Dari 10 CV itu Ya. akan jadi 5 first interview, jadi 3 second interview ya. Dan dia akan jadi satu potential. Potential ini artinya udah cocok nih, tinggal negosiasi salary dan lain-lain lah hal-hal ini ya. Gitu. Ini adalah numbers kita. Jadi kalau pertanyaannya Adit tadi, idealnya kalau gue mau mencari satu posisi, gue harus punya berapa interview. It actually depends on the positions gitu ya. Kayak misalnya nih Han Hire misalnya dikasih posisi climate project director gitu kan ya. Susah banget Kan nyarinya susah ya. gitu kan ya. Gue nggak bisa punya 10 orang nih Oh, untuk I di see, interview. makes sense. Our option is only 3 people nih di marketnya kita gitu. Ya udah, you need to make decisions from these 3 gitu. Tapi kadang-kadang challenge-nya juga klien-klien kita tuh sukanya gini. Paling banyak kan pasti posisi sales ya. Ya betul. Sales tuh banyak banget gitu kan. Sales dan admin lah ya. Sales lah paling banyak tuh. Dan selalu setiap company butuh orang sales gitu kan. Jadi dia bilang misalnya, Citra gue nyari technical solutions apa gitu kan ya. Oke, tiap kali dikasih CV enggak, yang this is not the one, this is not the one. Pokoknya reject. Nah ini bisa kita keluarin data. You know what, di Indonesia tuh ada 1.500 orang yang dengan title technical sales gitu kan ya. Nah dari 1.500 ini kita udah approach 200 yang akhirnya respon ke kita misalnya 80. Dari 80 ini yang berhasil kita interview dan kita rasa cocok buat your company, karena belum semua orang sales itu akan cocok sama company-nya dia kan, dan mau pindah gitu. Nah ini akhirnya tinggal 15 CV gitu. Jadi banyak banget kan ininya, Proses filtrasinya angkanya. ya. Jadi kalau ditanya, Cit berapa banyak sih Ya. gitu kan. Mungkin kalau untuk sales mungkin we have to interview 100 orang untuk dapetin satu kandidat gitu. Iya. Mungkin Menarik. gitu. Menarik. Berarti kisaran jumlahnya kalau gua rangkum Tergantung. 1-20%. Iya. Kalau mungkin tadi ya. 1% kalau konteksnya pekerjaan yang banyak kandidatnya, Betul. tapi seminimalnya 20%. Maksudku ngomong gini karena seringkali orang cuma punya 2 kandidat, 3 kandidat. Itu biasanya nih keponakan dia. Ini bahkan berlaku untuk perusahaan besar loh. Ya oke lah, nggak besar banget, tapi yang omsetnya miliaran juga masih sering. Iya. Kamu ada kenalan nggak teman kamu? Iya. Dia nanya sama Iya. karyawannya, ada kenalan nggak teman kamu? Ya pasti aja nggak dapet. Betul. Nah terus dia pakai platform, ya biasanya kayak CV yang masuk pun nggak tahu itu apakah itu AI atau gimana cara dia apply. Tapi setiap kali dihubungin nggak nyamut. dibales. Kayak Iya. kok dia apply kalau dia nggak Iya, dibales ya, iya, kayak gitu-gitu. Iya. Menarik. Jadi aku dapat banyak pembelajaran pribadi bahkan buat bisnisku. Aku ada klinik stem cell sama beberapa bisnis kecil-kecilan. Iya. Dan menurut aku ini salah satu yang sering jadi struggling adalah ketika proses rekrutmen. Han hire berarti yang dari proses awal CV sampai udah wawancara sampai udah tinggal jadi potensial Iya. dikasih. Abis itu kalau nggak masih cocok nggak onboarding pun nggak dibayar gitu ya. Dibayar. Wow. Itu ada syarat perusahaan mana yang boleh misalnya kayak ya oke, saya bisa terima tapi minimal kamu harus mau onboarding 10 atau apa? Enggak. Mostly kan yang kita targetkan kan tadi medium positions kan. Ya. Biasanya mereka ya udah tahu maunya apa kan. Udah committed juga gitu. Nggak jarang Han Hire itu nge-handle C-level positions. Kita nyari C gitu, nyari VP gitu, nyari head level gitu kan. Jadi emang mereka udah tahu apa yang mereka mau. Dan mereka pun memang butuh sekali untuk posisi ini di close gitu. Nah biasanya memang yang menjadi problem itu adalah komitmen si kandidatnya yang paling banyak nih. Ya. Pada akhirnya mau pindah atau enggak. Tapi kalau related to your business tadi kan mencari si orang ini kan susah gitu kan ya tadi ya. Iya gak sih? Biasanya strugglingnya banyak. Iya, struggle-nya Tapi salah satu yang sering terjadi adalah dari awal nyarinya udah susah, pas CV masuk ya udah nggak jadi wawancara, Iya. jumlah wawancaranya juga jadi cuma sedikit. Iya. Ya itu udah pas wawancara pun kita nggak tahu mau nanya apa gitu ya Iya, kan? iya. Karena kadang-kadang kan owner sama HRD tuh punya sudut pandang yang berbeda. Betul. Nah ini menarik karena memang di Han Hire ini yang selalu kita hadapi. Jadi kita sebagai recruitment agency biasanya point of contact kita tuh adalah tim HR. Nah tapi sebenarnya orang-orang yang kita hire ini akan report ke user. Jadi kayak misalnya lo butuh head of sales nih Cit gitu, tapi yang nyariin HR lo. Tapi sebenarnya orang ini akan reportnya ke lu. Udah pasti lu punya preference sendiri yang hanya lo yang tahu gitu. Iya. Lo jelasin sih ke HR lo, gue kalau nyari head of sales gue tuh orangnya maunya tuh yang punya goals,
hard worker gitu kan, pinter apa segala macem. Gue maunya dia 3 tahun pengalaman di company yang bla 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 gitu segala macam. Lo udah kasih ke HR nyampein ke kita, biasanya kayak gitu. Tapi kan berarti ada 2 proses penyampaian ya, dan pasti ada yang terfilter lah, ada yang ketinggalan gitu. Nah, ketika diketemuin sama lo akan bilang, gue nggak, waktu interview nih gitu kan, oke sih secara CV, tapi gue ngerasa gue nggak punya chemistry. Oke, gue mau pembanding biasanya gitu ya. Ya Nah, benar. Selalu ada pembanding lah, kita Iya. pengen. Nah, gue mau punya pembanding gitu kan ya. Oh iya, oke. Chemistry itu is something that we cannot uh, Ya, find out lah. Iya betul. Jadi makanya kalau hand hire itu kita bilang sama klien, we can match the candidate itu 70% to the client's requirement. That is our promise to our client. Another 30%-nya apa? Culture fit, chemistry tadi dan lain-lain gitu kan ya. Ini kan harus Adit sendiri gitu yang ngelihat, gue punya chemistry kerjanya nggak sih sama dia? Bisa aja nih. You are actually meeting with someone yang salesnya luar biasa banget, pernah kerja di company Bonafit dan lain-lain gitu. Tapi begitu ngobrol sama lo nggak nyambung. Gitu, atau begitu ngomongin industri lo dia nggak paham stem cell apaan sih gitu kan. Jadi gimana cara dia jualan itu kalau dia bahkan nggak paham kan. Nah, yang kayak gini tuh biasanya jadi struggle-nya kita sebagai recruiter gitu kan. Jadi biasanya memang kita pengen ketemu sama usernya. Nah, dan user ini pun biasanya kita akan mengarahkan dia untuk they need to know what they want gitu. Kadang-kadang leaders ini they know what they need tapi nggak tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Dia tahu dia butuh apa lah in Tapi terms nggak of, bisa menyampaikannya iya, ya. gitu. Jadi kadang-kadang dia bilang, untuk mencapai company profit kita dengan revenue sekian, gue butuh head of sales tuh tadi misalnya ceritanya, atau gue butuh VP of sales gitu ya. Tapi dia nggak tahu sebenarnya VP of sales ini tuh kalau dia hire harus apa sih, apa ekspektasinya gitu. Kalau dia tahu ini dia nggak selalu minta pembanding. Because waktu dia ngobrol sama kandidatnya dia udah tahu, oh, this is what I want, this is what the company needs gitu kan, dan orang ini bisa menjawab semua yang gue butuhkan gitu. Tapi imagine if you even don't know VP of sales tuh buat lo tuh untuk apa sih gitu. Kenapa lo butuh posisi ini, dan orang yang kayak apa yang tepat buat lo tuh lo nggak tahu. Dan biasanya ini nih yang biasanya kayak udah interview nggak ada chemistry gitu. Ini jawaban ini nih. Atau udah interview dia bilang nggak cocok, nggak culture fit. Culture fit itu tuh yang kayak gimana dia nggak tahu. Tapi itu coba dielaborate dong culture fitnya nggak tahu. Atau misalnya dia bilang lagi gue mau pembanding deh gitu kan, tapi pembandingnya mau kayak apa gitu kan, karena kan kalau di namanya juga people ya, human gitu kan, mana bisa sih dibandingin A sama A gitu, nggak bisa ngebandingin kayak mobil apa sih misalnya Toyota sama Honda gitu kan, nggak bisa dibandingin kayak gitu karena kita manusia kan gitu. Iya. Menarik. Kadang-kadang ya, cara paling simple buat dapetin mid level management people itu adalah lewat hijacking. Iya, itu yang gue lakukan dong. Oh gitu? Iya, itu yang kita lakukan dong. Hijacking. Dalam artian gini, poinnya iya sih. Maksudnya hijacking dalam sesimpel ini kayak, daripada gue capek, pokoknya gue suka banget cara marketingnya si perusahaan itu. Lu ambil orang dari bisa gak orangnya ke gua gitu ya kan? Iya. Nah itulah yang makanya dibantu sama headhunter gitu ya. Betul. Karena kan kalau kita open gitu belum tentu dia masuk gitu kan. Betul. Dan menurut gue ini tantangan untuk si pemilik usaha yang punya orang bagus itu lebih mempertahankan orangnya. Betul. Karena seringkali kan orang sebenarnya kalau udah puas ya. Bukan cuma tentang gaji, tentang lingkungan kerja dan segala macam, dia gak bakal pindah. Cuman kalau ada tawaran dan dia pindah ya kemungkinan besar berarti ibarat kata market value-nya orang ini itu tinggi tapi di under value sama perusahaan yang sekarang. Makanya ada bisnis ini salah satunya gitu kan ya. Nah, tapi kan hijacking ada yang sopan ada yang gak sopan. Gue anggap gak sopan ketika gue hijack terus gue minta rahasia dagang. Terus gue minta strategi yang dipakai di situ terus malah nyerang balik ke perusahaan lama. Nah, gimana caranya hand hire itu mastiin integritas orang yang masuk ke tempat baru itu tetap terjaga supaya etika bisnisnya itu tetap baik. Hand hire itu sebagai rekrutmen konsultan, sebagai konsultannya si kandidat kita cuman bisa memberikan advice. Tapi kontrolnya nggak ada di kita. Gitu. Kita hanya bisa memberikan advice saja gitu. Tapi dari apa yang gue alamin lah ya selama bertahun-tahun, I've been in the industry for 15 years lah kayaknya nih ya.
di rekrutmen Ya. ini gitu kan ya. Biasanya tuh antara satu bisnis dengan bisnis yang lain mereka sebenarnya punya etika gitu dan mereka tidak mau melanggar etikanya sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya klien A sebenarnya dia tertarik sekali gitu ya sama company B misalnya, satu industri ini misalnya. Contoh mereka sama-sama OTA gitu ya. Kadang-kadang mereka ada yang bahkan founders leadersnya ini bahkan mereka kan bisa aja di satu asosiasi, bisa aja Ya, di ya, satu ya, ya. community. Mereka pamit Hmm. gitu. Gue kalau ada Ya, itu tim gua lo lakuin yang sih. kalau ada tim lo yang oke, terus mereka emang open to explore nggak apa-apa ya, fair aja gitu. Oh Karena gitu kan malah ngomongnya. karena again tadi kan ada statement dari Adit bahwasanya berarti company harus menjaga mereka dong. Itu Iya. benar gitu kan. Tapi kadang-kadang sebuah company itu juga punya limitasi untuk mengontrol ini juga gitu kan. Of course every company they try to give the best for their employee lah. Nggak mungkin dia kayak bodo amat deh employee gue mau Tapi ngapain. faktanya ya kalau lu denger curhatan Emang ya? netizen gitu ya, jujur-jujuran aja kita sering ngelihat perusahaan itu nggak menghargai karyawannya. Gue konsultan marketing. Iya. Gue sering banget ngelihat tim marketing yang bagus orangnya, tapi di undervalue dengan berbagai cara yang aneh menurut gue, kayak entah gajinya terlalu kecil, Oke. atau seringkali lingkungan kerjanya nggak mendukung, Iya. atau kadang-kadang yang dia sampaikan benar sesuai data, tapi ownernya nggak bisa menghargai dan nggak bisa melihat value yang dikasih sama si karyawan. Akhirnya karyawan mau pindah. Iya. Dalam hati gue, ini bagus sih kalau gue pindah ke tempat gue nih. Cuman kan kayak nggak etik ya. Nggak etis. Masa gue jadi konsultannya tiba-tiba ntar dia jadi Terus lo kayak, ambil ya, dia itu yang paling gitu gue sedih. kan. Ya iyalah, kenapa sih jadi klien gue yang ini? Karena gue pengen nih. Iya. Itu sering banget terjadi. Sering ya. Oke. Oke, gue itu berarti gue agree lah ya. Berarti ada company, tapi most of company tuh mereka mau memberikan yang terbaik buat employee-nya, karena balik ke pembicaraan kita sebelumnya, bisnis itu is about people kan gitu. Jadi kalau dia kehilangan orang terbaiknya pun dia juga akan suffering juga sebagai bisnis gitu. Jadi basically they try to take care each other gitu kan. Apakah si employee-nya yang menyadarinya atau perusahaannya yang menyadarinya gitu kan. Tapi ada etika itu sih, mereka saling menghormati satu sama lain kalau di market. Tapi ada juga situasi di mana kayak yang lo bilang tadi, misalnya pharmaceutical A gitu kan, company pharmaceutical A pengen ngambil orang dari pharmaceutical B. Itu juga lumrah-lumrah aja sebenarnya Ya, dilakukan jelas. gitu. Di setiap kontrak kerja karyawan tuh sebenarnya ada poin di mana kayak lo nggak bisa pindah ke competition, tapi sebenarnya ya Itu nggak boleh apa-apa ya? juga. Tapi itu boleh sih. nggak, maksudnya itu boleh di dalam kontrak ya. Ada di dalam kontrak, tapi undang-undang kita tidak memprotek kita itu. Jadi ibarat kata Itu lebih ke ini gentleman agreement ya, aja. itu cuman ya kalau Heeh. artinya sebenarnya kalau ada orang yang ngancem dengan cara itu sebenarnya nggak sesuai dengan undang-undang. Dalam artian kalau misalnya ternyata dia abis udah tanda tangan kontrak, terus one day dia ya tetap kerja di Pindah, bidang yang sama, sebenarnya nggak ada masalah. Atau kayak kan udah ada tanda tangan kontrak, tetap nggak boleh pindah, kan udah ada tanda tangan kontrak gitu. Iya, masalah pasti tetap ada gitu kan. Pasti isu integritasnya, ya kan itu kan pasti dipertanyakan gitu kan. Me as a company juga jadinya takut dong sama orang ini. Oh. Ketika dia melakukan ini gitu kan, ketika dia breach the contract misalnya. Tapi sebenarnya menurut aku ya harusnya lumrah-lumrah aja ya. We cannot control karirnya orang-orang gitu. Masa sih iya gua ngelarang lo ke company A gitu, terus gua nggak mau memberikan lo Yang terbaik lah gaji gitu ya. atau apa gitu kan. Tapi gua ngelarang ngatur-ngatur hidup lo gitu. Sebenarnya kan dari sisi company kayak gitu juga, tapi kan ada etik di situ, ada integritas di situ, ada hal yang kita bicarakan bersama. Kayak misalnya tuh kayak pacaran gitu loh, kayak kita ketemu baik-baik, we are building love together gitu kan. Terus pas lo putus terus udah gitu kan, enggak kan. Jadi kayak masih ada respect lah yang mau kita tunjukkan. Walaupun Karena faktanya sih kalau di bodo dunia amat gitu ya. relationship ya kan, kalau lo ngomongin relationship nih, Nggak pernah umumnya atur orang ya. putus yang nggak mungkin. Jarang. Gue pernah lihat sih content creator yang pas cerai, sebelum dia cerainya itu dia pelukan dulu. Itu kan itu sesuatu yang kita aja bilang, buset kok bisa begitu gitu tapi kan. ketika lo melihat ada orang yang udah putus tapi udah cerai Oh, gitu itu ya, keren, profesional. keren kan, Iya. profesional kan, and Pengen you gue jadiin see, film tuh. betul gitu. Gue juga dong pemainnya gitu. Tapi lo akan salut sekali Ya, dengan ya, orang ini yang bisa memegang gentleman agreementnya di awal gitu. Menarik. Lebih ke sana sih. Menarik. Terutama di mid level ya, I would say. Mungkin kalau di tadi yang kalau kita ngomongin si segitiga itu yang level 0 sampai 3-4 tahun ini, mereka hari ini putus kerja
dan mereka pindah ke kompetitor, besokannya mereka pasti diterima kerjaan lain. Iya. It's easy karena banyak lapangan pekerjaannya di sini. Tapi begitu kamu ke mid level positions yang posisinya lebih mengerucut lagi, opportunity-nya, apalagi makin ke ujung di sini gitu kan, ini akan makin sulit buat kita bergerak Ya. kalau integritas kita tidak bagus. Ya. Kan gitu kan. Jadi kayak misalnya gue adalah seorang C level di company A gitu. Terus gue breach the integrity di situ. Mau nggak investor invest to me Enggak lah. after that gitu Iya, kan. Nah, jadi lebih ke sana sih. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pindah company sana sini terus terlihat fine-fine aja ya ada. Tapi mungkin dia belum di situasi di mana dia butuh pindah ke posisi yang lebih niche lagi Oke. gitu. Citra. Yes. Walaupun ini kelihatannya kayak kekanak-kanakan, tapi gue emang Apa tuh? bener kagak ngerti. Apa tuh? Kalau tentang teknik itu kan tergantung kebutuhan skillnya itu apa. Tapi ketika wawancara kan yang juga sering lu lihat pasti personality. Iya. Dalam konteks ini gue bilang kekanak-kanakan karena sebenarnya kan lu juga udah mungkin lu nggak langsung terjun juga di lapangan, lu udah punya 20-an konsultan, mungkin lu sekarang udah jarang banget kali wawancara orang ya. Apa masih untuk kasus-kasus tertentu? Jarang banget. Nah, tapi kan lu untuk ngelihat konsultan mana yang punya pengalaman dan hebat juga, lu kan jadi wawancara konsultan lu dong. Lu masih hiring tapi hiring konsultan dong. Iya. Nah, bisa gak kita role play? Oke, boleh dong. Dalam artian Gue dites nih, iya jadi kan? deg-degan. Bukan, justru gue yang pengen tahu. Oh, Gue tuh iya. pengen tahu sebenarnya apa yang ditanya dan gimana cara nanyanya. Oke. Ketika lu mau menggali seseorang, karena seringkali orangnya di depan mata lu gitu ya. Iya, iya. Tapi lu bingung selain baca CV dia dan cuman bertanya ulang, coba ceritakan. Nih umumnya yang gue lakuin ya. Coba ceritakan pengalamanmu bekerja di sini. Iya. Coba ceritakan apa tanggung jawabmu ketika bekerja di sini. Pernah ada tantangan nggak bekerja di sini? Abis itu gue suruh dia tes kepribadian. Iya, Abis itu gue pakai feeling. Kayaknya nggak feeling. Gitu doang. Iya kan? Iya. Nah, betul. masalahnya gue lihat HRD yang lulusan psikologi juga ngelakuin hal yang menurut gue mirip-mirip. Karena dia sebenarnya nggak ngerti juga Pekerjaan si user ini pekerjaannya itu ya kan user yang paling ngerti. Iya. Kan, tapi user kan kagak ngerti tentang psikologi dan HRD kan. Kalau misalnya kita role play nih, Oke. anggapnya ini kan Iya. cuman role play. Anggapnya lo Lo lagi yang nyari C-level marketing. Iya. Gajinya 25 jutaan. Gua kandidatnya. Sekarang lagi kerja katakanlah di sebuah perusahaan. Sekarang gua lagi kerja, masih kerja dan udah punya pengalaman di sini 8 tahun. Lu lagi nyari buat konteks itu. Klienku. Silakan. Tadi apa Chief of Marketing ya? Apa sih? Iya, Chief Marketing Officer, CMO. Chief Marketing ya, gue nyarinya. Gue ceritanya membayangkan klienku aja ya, Yeah. gitu kan. Oke, Dit. So my client itu tuh in area of apa ya, klienku di fintech. Boleh, Ngomongin fintech anggap boleh aja ya? gue fintech. Oke, jadi klien kita itu tuh adalah salah satu fintech nih, Dit gitu kan. Nah, boleh nggak sih Dit, aku tahu what do you know about fintech industry? Harus itu dulu dong. Benar, Ya kan? cerdas juga iya. Jadi jangan dari CV-nya lagi, Bo. Ngetes landscape, pengetahuan landscape di bisnis itu ya. Iya. Oke. Jadi jangan dari CV-nya lagi karena kalau di mid management itu biasanya user-user itu tuh dia menginterview berdasarkan apa yang mereka butuhkan orang ini untuk deal when they are onboarding gitu. Jadi contohnya misalnya aku tuh sebagai fintech company tadi, I need a CMO karena kenapa? Karena kita punya good product tapi kita nggak punya user yang cukup nih gitu untuk making profit gitu misalnya. Let's say gue jawab dulu nih ya, Iya, supaya boleh. lu bisa lanjut ke next question. Iya. Gue akan jelasin tentang. Atau biar gampang gue si Finvolk aja berarti klien gue ceritanya. Boleh. Ya kan, jadi gue lagi cari CMO buat Finvolk. Finfolk, tapi berarti media ya. Iya. Lu juga punya ketertarikan sama media kan ya? Sebenarnya waktu Boleh awal lah. ya. Iya. Gue sekolahnya digital media. Iya. Nyasar aja jadi Ya, gue baca rekruter. tuh di Entah kayak ininya. gimana. Menarik. Nah oke. Terus gue cerita lah. Misalkan gue cerita, ya menurut gue media ini sekarang sangat kurang edutainmentnya. Menurut gue itu celah yang bisa jadi keahlian gue, membuat edukasi itu jadi menarik dan menghibur. Karena di sisi lain kita tahu industri entertainment ini sangat nggak mendidik. Mereka hanya go with the flow. Ya pasar maunya hiburan kayak gini. Mereka kasih hiburan
komedi lucu-lucuan itu adalah lucu kalau lu toyor-toyor kepala lawan lu, yang gitu-gitu, banting-banting ke meja yang bisa rusak dan segala macam. Nah sedangkan di sisi lain orang-orang idealis sama edukasi, mereka nggak bisa menghibur. Jadi edukasinya itu sangat membosankan. Lu mau bikin set sebagus apapun, kalau cara edukasinya membosankan, nggak bakal ada yang mau dengar juga. Nah keahlian gue adalah memadukan dua hal itu. Gimana caranya bikin edukasi, entah itu bentuknya sesi seminar di panggung, entah itu kelas, gue mau bikin itu jadi sesuatu yang menarik, menyenangkan, menghibur, orang tuh masuk ilmunya. Itu mungkin, ya anggaplah gue jawabnya begitu. Terus lu bakal nanya apa? Boleh lo elaborate lagi nggak, Dit? Acara-acara yang tadi lo mention and how it how do you make money from it? Oke. Kalau ceritain pengalaman? Boleh. Kalau ceritain pengalaman, gue pernah nyoba salah satu cara untuk Indonesia Retail Summit. Indonesia Retail Summit itu pembicara menteri-menteri. Terus gue lihat karena itu acara terlalu formal, sangat sulit buat orang nangkep yang menghibur. Jadi Orang gue bikin awam kayak gue nggak bakalan datang ya. Males sebenarnya datang, tapi matanya ke bawah ngeliat handphone. Akhirnya gue bikin, ini real story. Gue bikin pertama kali lah dalam sejarah pengalaman mereka bikin summit itu sulap. Gue sulap ngajarin kenapa consumer itu impulsive buying. Tapi gue bikin pakai sulap, pakai teknik parsing. Gue sulap jadi kayak ada, gue ajak penonton 10 orang, 1 sampai 10 pegang nomor. Terus gue udah punya prediksi nomor. Nah gue suruh salah satu petinggi Indonesia Retail Summit pilih nomor yang dia pilih adalah nomor yang gue prediksi. Nah dan segala macam itu, dari situlah gue rasa gue salah satunya hasilin uang kalau diundang dan segala macam bla 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 bla. That's a good idea, Adit. Tapi kalau memonetize itu lebih besar lagi, karena media kan nggak mungkin bekerja dari satu event ke event yang lain aja kan. Tapi bagaimana cara memonetize itu dengan lebih skala yang lebih besar lagi gitu, dan hitungan tahunan misalnya. Sebelum gue jawab ya, gue berusaha menganalisa pertanyaan lu juga kan. Ini kerennya adalah berarti ya susah juga jadi konsultan ya. Susah. Lu harus ngerti persis apa yang di industri yang memang dicari gitu. Kalau enggak lu nanyanya, makanya orang nanya ngeblur gitu ya. Betul, makanya that's what makes talent acquisitions itu biasanya berbeda dengan konsultan. Skill setnya berbeda. Bukan berarti recruiter jadinya nggak bisa hiring ya talent acquisitions itu, tapi what they don't have adalah mereka tuh tidak building network, nggak punya waktu karena mereka sibuk kan sebagai talent acquisitions. Their job tuh nggak hanya finding candidate, tapi melakukan banyak hal lain di internal. Sementara rekrutmen konsultan itu yang menjadi skills utama mereka itu adalah building relationship sama market knowledge-nya. Gitu. Jadi recruiter itu tuh ya kan pakai kata-kata konsultan tuh. Jadi harus pinter, kalau nggak dia nggak bisa advising kliennya. Apalagi klien mereka tuh kayak misalnya lu mau nyari VP SEMO tadi kan, lu adalah business owner and you are looking for SEMO. Kalau gue datang ke lu dan gue nggak ngerti bisnis gitu lu, lu CEO nggak mau ngobrol dong sama gue gitu kan. Ngapain gue ngomong sama nih orang gitu kan ya. Lu bisa kirimin atasan lu lagi nggak sih, pasti gitu kan, ya kan. Karena gue gak nyambung nih sama lo gitu. Wah itu kerjaannya sulit ya. Iya gitu. Jadi itu gak gampang loh. Dia sebagai seorang, bahkan konsultan kita di Hand Hire itu, mereka kita wajibin lo baca berita 30 menit tiap hari. Lo harus baca berita. Bagian jadi harus dari jam kerja mereka. Bagian dari itu gitu. Bagian dari bagian dari profesi mereka gitu. Mereka harus ngerti market kita kayak apa, situasi politik seperti apa. Karena kan politik aja pun mempengaruhi rekrutmen kan. Aku kasih contoh, misalnya tahun lalu di Indonesia ada G20 gitu kan ya. Dan hasil keputusan G20 itu ada 2 hal yang mungkin yang kita ambil ya. Itu adalah environment sama ketahanan pangan gitu. Jadi dunia ini udah merasa kayak udah susah banget nih environment, orang disuruh jangan buang sampah sembarangan, tetap nggak dilakuin, nggak jaga lingkungan dan lain-lain. Udahlah kita pasrah, kita sekarang cari solusi aja. Kalau climate terus-terusan begini kan berarti hasil pangan berkurang gitu kan. Terus gimana kita caranya survive gitu kan. Berarti kita harus invest di makanan di company-company yang fokusnya di food technology gitu. Impactnya apa buat kami recruiter? Berarti akan banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan company-company yang berhubungan dengan food gitu kan. Berarti kami sebagai konsultan harus belajar juga dong tentang itu. Kalau enggak, mereka bilang nih, Citra, kita kan environment lagi jelek nih gitu kan. Kita bangun company nih tentang environment, karbon bla 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 gitu kan. Can you find me these positions gitu. Terus gue interview dia.
Ya gue nggak tahu, pertanyaan gue pasti kayak HR lo tadi. Boleh nggak ceritain pengalaman lo, achievement Itu lo bahkan apa bukan HR gue, itu sebelumnya? gue sendiri itu. Ya karena ya Iya, gue iya. kadang-kadang nggak ngerti ya, kadang-kadang kalau kebutuhan untuk tim sales, nah itu memang gue lebih tajam karena kan Iya, karena itu kamu di langsung situ ya udah gitu. gue tanyain segala macam karena gue minta Bener. oke, coba kamu kalau ini produk kamu jualin Bener, langsung ke bener, saya gitu kan. bener, Di situ gue ngetes. Iya. Menarik. Tapi karena ini baru role play di awal ya, kita lanjutin sedikit ya. Oke. Let's say tadi kan pertanyaan Citra terakhir adalah gimana cara elaborasi ini supaya bisa lebih Memonetize-nya lebih bagus ya, lagi, lebih luas lagi lebih ya. luas lagi, Mungkin gua skalanya akan lebih jawab, besar. mungkin gua akan jawab dengan bikin konten digital. Salah satunya bisa jadi podcast. Nah, gua akan tawarin itu. Ya, itu sebenarnya yang benar-benar terjadi di Finvox sih. Dalam artian sebelum gue partneran atau Berarti mereka tanyain lo ini juga ya? ya sebenarnya nggak nanyain gini sih, cuman mereka kepikir kayak gimana nih ya kalau Dit mau gak gara-gara Finvocon itu, Iya. Mandy kontak Dit bikin podcast yuk. Ya udah ya iyalah maulah. Finvox satu-satunya media bisnis finance yang bisa ngundang Jordan Belfort, Sofia Amoruso Iya. di tahun yang sama dan menurut gue itu gila. Ya kalau hitung balik modal pasti nggak balik modal lah. Gimana lu mau balik modal? Undangnya segitu ya kan. Terus gue pikir ini sebenarnya. Tapi artinya mereka dedicated ya. Tapi ini kan mereka dapat nama besar nih. Tapi ini kalau nggak diapa-apain lagi, sayang banget kan. Bener. Di otak gue ini kalau dibikin podcast, wah ini menarik nih. Karena orang at least narsum deh. Kalau udah pernah denger Finvox pasti udah pernah denger. Jadi itu yang gue pakein buat kita Finvox yang kemarin ngundang Jordan Belfort. Oh iya ayo gitu kan. Jadi ngedatengin orang lebih gampang. Iya, iya. Nah kalau nggak ada modal itu di awal mau ngedatengin orang gimana caranya? Iya, Kita iya. Finvox siapa? Media apa ya gitu-gitu aja. Kalau sekarang media yang kemarin datengin Jordan Belfort udah selesai masalah. Betul, betul. Aduh menarik. Menarik. Citra, pertanyaan selanjutnya adalah boleh gak bagiin tips Iya. dalam konteks yang entry level nih, yang 0 sampai 3 tahun. Karena kan mungkin gue yakin penonton yang memang punya kebutuhan untuk cari orang yang bakal digaji lebih dari 15 juta, punya pengalaman 0 sampai 3-4 tahun, mungkin tertarik kontak Citra sekarang. Citra Ovani ya. Dari Han Hire. Tapi kalau misalnya yang dia lagi butuh itu adalah yang versi lebih junior. Penonton kita ini kan kebanyakan memang A level. Mereka mungkin udah taruh itu di kerjaan HRD lah gitu ya. Tapi nggak sedikit yang omsetnya itu miliaran, tapi dia bahkan nggak punya HRD. Semuanya masih dikerjain sama dia sendiri, dialah HRD itu sendiri gitu kan. Atau bahkan kalaupun ada HRD dia yang wawancara tetap. Iya. Nah, untuk yang entry level, yang di piramid paling bawah, menurut Citra apa sih yang harus dites selain pengetahuan spesifik tentang pekerjaan tersebut? Oke. Ini konteks 0 sampai 3 tahunnya itu tuh di masa sekarang ya. Ya. Nah, di masa sekarang tuh challengingnya itu adalah mungkin lebih yang mungkin mau kita double check itu adalah yang dikuatkan pertanyaan-pertanyaannya atau tesnya atau mau ngasih study case itu di soft skills-nya. Soft skills. Soft skills-nya. Apa tuh? Yang Karena hard skill kan anak-anak Gen Z pinter-pinter ya. Mereka tuh pinter-pinter deh gitu. Tapi soft skills ini tuh kayak kemampuan mereka berkomunikasi gitu ya. Empatinya mereka terhadap sesama, sama perusahaan kan, perusahaan juga harus ada empati gitu kan ya. Ini yang justru perlu kita tahu gitu. Kedisiplinan mereka ini kan semua soft skill kan. Ini yang perlu kita gali sih. Kalau maksudnya kalau sekarang tuh kita company dan we want to hire zero experience sampai 3 tahun Iya ya, pengalaman. make sense ya. Berarti sebenarnya ini secara persis kalimat pertanyaannya adalah bagaimana cara meng-hire Gen Z. Oh iya mungkin. Iya kan ya? Iya. Karena kalau lu ngomongin ya benar juga 0 Karena sampai 3 mereka tahun pinter-pinter. pasti Gen Z sekarang. Iya, Dan pasti. Gen Z kemarin ada berita 10 juta pengangguran, Iya. tidak bekerja, tidak Iya. belajar. Iya. Pengangguran aja. Pengangguran. Mungkin mereka main kripto, gue nggak tahu. Ya atau berusaha menjadi influencer. Bisa jadi. Nah, bisa jadi ada yang mau juga cari kerja. Cuman karena stigma orang tentang Gen Z itu agak negatif. Iya. Nah, gue butuh pencerahan bener. Gimana sih sebenarnya cara paling tepat dalam meng-hire Gen Z? Iya itu. Soft skill. Jadi Gen Z itu nggak semuanya seperti stigma kita itu gitu ya. Ada yang pinter, ada yang pinter banget malah gitu kan. Dan bahkan kalau kita ngomongin apa ya? Kalau kita ngomongin teori tuh mereka tuh kayaknya service atasnya tuh bagus banget gitu. Dan Kalimat itu politis ya.
Iya, Ini politis bagus. banget nih emang. Bagus, tapi bener kan? Mereka pinter. Iya. Pinter loh. Nggak, survei atasnya bagus. Kalau gue ngomongin gini, Gen Z itu cuma ngerti kulit-kulitnya doang gitu. Kalau gue ngomongin gitu. Kalau ini kan survei atasnya tuh bagus. Oh, menarik ya. Iya, tapi bener gitu kan. Tapi kalau kita balik ke zaman kita dulu, Dit, kayaknya kita tuh seumuran kan. Kita pun di umur segitu tuh survei atas kita doang yang bagus gitu. Iya sih, itu Kalau sesuatu kita yang ngomongin normal ya. itu gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya sekarang ya udah kita the fact that we want to hire this zero experience sampai 3 tahun, yang lo harus pastikan adalah soft skills-nya, disiplinnya, empatinya terhadap perusahaan. Dia peduli nggak sih sama, dia sudah menyadari nggak sih. Nah ini gimana caranya, nanti gue pun belum menemukan gitu ya. Tapi gimana caranya dia membedakan antara dia kuliah dengan dia bekerja. Karena waktu kuliah kan dia membayar ya. Jadi dia dengan gampangnya bilang, besok gue izin sakit, besok gue izin cuti, besok gue sakit kepala, gue nggak bisa datang. It's fine gitu. Tapi when it's come to the company running a business, itu cost, man. Waktu lo bilang kayak gitu, cuti itu hak setiap employee, tapi hak perusahaan juga untuk kamu tuh berkontribusi gitu. Benar. Ya kan? Ini dia bisa bedain nggak gitu. Nah kadang-kadang bisa ditanyain tuh di interview. Gimana cara nanyanya kedisiplinan? Kalau gue nih ya, sesimpel kalau dia telat proses wawancara nih, Udah bye ya? udah pasti bye. Iya. Yang kedua, kalau dia sales paling gampang, coba ceritakan tentang dirimu. Kalau dia cuma ngomong 3 kalimat terus dia diem, selesai, Bye. pusah gue. Iya kan? Iya sih, ini misteri banget sih. Gimana caranya ya Iya. dia tahu disiplin? Gue pernah gitu. dengar ada Claudia Kolonas dari Peluang, dia bilang dia itu minta semua orang yang mau onboarding sebelumnya kerja dulu sehari. Iya. Itu membantu gue loh. Gue akhirnya coba dan menurut gue itu lebih relevan buat gue. Jadi seenggaknya daripada gue langsung hire, ya udah at least coba kerja bareng dulu. Itu ya jadi memang lebih kelihatan, walaupun nggak langsung banyak tapi langsung kelihatan. Lu setuju gak? Iya, setuju. Gue juga ngelakuin itu sih di Hanhire. Jadi kayak kemarin ini kita mau hire sebuah posisi, kita ajak dia work trial dulu 3 sampai 4 jam gitu. Jadi kita udah kasih tahu, kita kasih reward aja sedikit gitu. Tapi kita benar-benar tahu kita nggak salah hiring kan. Kurasa itu tips yang good juga sih buat. Itu namanya work trial ya? Namanya work trial gitu. Jadi sebelum kita bikin decisions atau bahkan sebelum kandidatnya yang bikin decisions gitu. Menarik. Hari ini sudut pandangnya sangat unik. Karena sebelumnya selama 30-an episode atau gak tahu ini apa udah ke 40. Kita tuh pernah bahas tentang rekrutmen dan tim itu semata-mata dari satu orang yang gue masih inget banget. Itu seorang CTO terus terakhir dia jadi CEO. CTO-nya tiket.com. Terus dia jadi CEO sekarang untuk beberapa usaha. Mas Natali Ardianto kalau gak salah. Kita bahas MBTI dan segala macam. Dan hari ini gue benar-benar bahas bareng sama rekrutmen agency Indonesia yang salah satu yang paling top sekarang. Asik. Hanhire. Thank you, amin loh. Iyalah, punya 25 konsultan. Gue pikir kalau konsultan tuh kayak, makanya tadi waktu gue ngomongin jumlah konsultan, gue pikir kayak apa susahnya sih nyari konsultan nih kan. Ya udah itu kan cuma orang-orang HRD yang dikasih label konsultan. Ternyata susahnya karena lu carinya mid level sama yang C positions, level. iya. Lu harus benar-benar ngerti landscape bisnisnya, kalau enggak ya diketawain bener juga. Lu gimana mau hire gue, lu aja nggak tahu apa yang gue omongin gitu kan. Bener. Wah menarik. Kliennya pun nggak mau ngasih job kalau Iya. dia merasa lo nggak kompeten di situ gitu. Yes. Gitu. Gimana cara gue menyuruh lo mencarikan gue seorang CEO ketika lo even nggak tahu kerjaan CEO ngapain? Betul. Ketemu nggak sih? Gak bakal ketemu gitu kan? Betul. Citra, boleh gak kasih tips terakhir? Karena lu sering banget ketemu sama founders dan CEO. Menurut lu, untuk level founders atau pimpinan utama yang paling tinggi, CEO, karakteristik soft skill apa yang paling penting? Atau attitude apa yang paling penting yang lu lihat ada di setiap CEO dan founders yang sukses yang lu pernah kerjasama dengan mereka? Oke. Menurut aku tuh seorang CEO atau founders yang keren itu, menurut gue tuh dia punya unique combinations of visions, strong visions, terus dia resilience dan dia selalu mau berinovasi. Tapi on top of this tuh menurutku yang paling penting juga yang nggak semua founders dan CEO punya itu adalah
mereka itu when they build a business they want to create a legacy gitu. Nggak hanya keuntungan in short term, tapi juga gimana caranya supaya apa yang gue bangun sekarang itu berkontribusi ke industri dan ke community gitu loh. Karena kayak mungkin aku ngasih contoh diriku sendiri aja. When I started Han Hire tuh I was thinking kayak untuk kepentinganku sendiri aja gitu. Gue pengen punya duit banyak gitu. Gue pengen sukses gitu. Tapi setelah ku jalanin, that's not the meaning of a founder ternyata. Jadi founder itu lo berkorban. Ya kan, kadang-kadang lo harus yang paling capek daripada semua orang gitu kan. Ada founder yang dia ngerjain semuanya, CEO of everything gitu kan ya. Jadi ya harus banyak banget hal yang dilakukan dan berkorban, dan akhirnya kita menyadari bahwasanya the business that I build is not just for me ternyata gitu, tapi buat orang banyak, dan I have to build ini sebaik mungkin sehingga meninggalkan legacy when I am not with the company lagi tuh menjadi sebuah warisan ya buat industri, buat community, buat orang yang menjalankannya nanti gitu loh. Jadi menurutku itu sih founder. Menarik. Berarti founders hari ini kita belajar bahwa kalau kita mau bikin bisnis, berpikirlah lebih dari sekedar diri kita atau perut keluarga kita. Udah nggak bisa ya kalau udah running a business ya. Ini ngomongin impact yang jauh lebih besar. Betul. Dan kalau nggak siap untuk kasih social impact, rasanya kurang cocok untuk jadi seorang founders. Karena kalau cuma nyari duit banyak cara gitu ya. Betul. Tapi kalau jadi entrepreneur, jadi founders, jadi CEO, kita udah ngomongin lebih dari sekedar nyari duit, tapi kasih dampak yang lebih besar buat industri, lingkungan sekitar, mungkin juga bangsa negara. Betul. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye folks.